Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Bersama Khobasma Channel HKBP Suprapto, teduh di dalam Tuhan. Dengarlah firman Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera yang daripada Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara semuanya. Amin. Horas Amanginang. Hari ini kita kembali akan mendengarkan firman Tuhan dari Khobasma Channel HKBP Jalan Legend Suprapto. Firman Tuhan hari ini diambil dari kitab Injil Markus pasal 11 ayatnya yang ke-9. Kita dengarkan firman Tuhan. Orang-orang yang berjalan di depan dan mereka yang mengikuti dari belakang berseru, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jika seorang pemimpin datang ke tengah-tengah masyarakatnya, masyarakat yang menyambut dia akan selalu bersukacita dan bersorak-sorai. Mungkin akan dikatakan, hidup, hidup. Perkataan itu adalah suatu ungkapan rasa sukacita. Suatu seruan yang menandakan sukacita yang mendalam untuk menyambut kedatangannya. Menyambut kedatangan yang sangat dihormatinya. Menyambut kedatangan yang dikenalnya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam firman ini, Yesus memasuki Yerusalem. Yesus memasuki kota Yerusalem dan orang-orang menyambut dia dengan sukacita, berkata, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Penyambutan mereka adalah karena sukacita mereka. Penyambutan mereka karena mereka mengenal Yesus. Yesus mau melepaskan mereka dari penjajahan. Yesus mau melepaskan mereka dan memberi kebebasan kepada mereka. Inilah pengenalan mereka sehingga mereka mengatakan, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ternyata pengenalan itu adalah pengenalan yang keliru. Yesus datang ke tengah-tengah umat Yahudi bukan melepaskan mereka dari penjajahan, tetapi mereka atau Yesus datang ke tengah-tengah mereka untuk memberi kebebasan mereka dari belenggu dosa, menyelamatkan mereka dari kuasa dosa sehingga mereka diselamatkan. Itulah inti kedatangan Yesus. Jadi ada pemahaman yang keliru, penyambutan yang keliru dari orang-orang di sekitar Yerusalem. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, melalui firman ini kita harus merenungkan beberapa hal. Yang pertama, apakah pengenalan kita kepada Yesus Kristus, Sang Anak Allah yang turun ke dunia ini, pengenalan kita adalah pengenalan yang benar? Apakah kita benar-benar mengenal Yesus sebagai penyelamat kita, yang memberi kekuatan kepada kita, yang memberikan motivasi kepada kita, sehingga kita dapat menjalani hari-hari kita dengan rasa sukacita? Apakah itu pengenalan kita? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pengenalan yang demikian yang diinginkan firman Tuhan hari ini kepada kita. Oleh karena itu, kita harus bersukacita, bersorak-sorai, menyambut kehadiran Yesus di tengah-tengah kehidupan kita setiap saat. Oleh karena itu, kita mampu melakukan segala pekerjaan kita, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, karena penyambutan kita, karena pengenalan kita akan Yesus, kita pasti di dalam sorak-sorai dan rasa sukacita.
sukacita. Yang kedua, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, dikatakan dalam firman ini, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Diberkatilah Yesus yang datang dalam nama Tuhan. Kita adalah anak-anak Tuhan. Kita adalah sahabat-sahabat dari Yesus Kristus. Oleh karena itu, karena Yesus Kristus sebagai sahabat kita datang dalam nama Tuhan Allah, kita pun harus berada di dalam nama Tuhan. Sehingga diberkatilah kita kalau kita hidup di dalam Tuhan. Oleh karena itu, hidupilah Tuhan itu. Hidupilah dia dalam setiap saat. Sehingga apapun yang kita lakukan adalah memperlihatkan, mencerminkan kehidupan yang diinginkan oleh Tuhan itu. Menghidupi Tuhan sama artinya dengan melakukan firman-Nya dalam kehidupan kita. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, marilah senantiasa setiap saat berseru kepada Tuhan, memanggil namanya untuk memberikan senantiasa kekuatan kepada kita. Niscaya, Abanginang, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita boleh melewati masa-masa sulit ini. Di masa pandemi ini kita termotivasi dan kita akan hidup di dalam nama Tuhan dan kita boleh melewatinya di dalam sukacita. Bersorak-soralah kepada Tuhan, panggil namanya setiap saat. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, yang selalu memberikan nafas kehidupan kepada kami hingga hari ini. Engkau memberkati kehidupan kami, Engkau menjagai kami, sehingga kami boleh melewati masa-masa sulit, masa-masa pandemi COVID-19 yang membuat kesusahan dalam kehidupan kami. Hidup kami terasa sulit. Ya Tuhan, kami yakin Tuhan senantiasa dan secara terus-menerus memelihara kehidupan kami di dalam kasih-Mu yang menjagai kami. Ya Tuhan Allah Bapa kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan senantiasa memberkati kami, memberikan yang terbaik, dan memberikan sukacita, tambahkan rezeki kepada kami masing-masing. Ya Tuhan Allah Bapa kami, di saat ini, di antara jemaat-jemaat Tuhan yang dalam keadaan sakit, dimanapun dirawat di rumahnya masing-masing, ataupun di tengah-tengah pengobatan di rumah sakit, biarlah Tuhan turut campur, memberikan kesembuhan kepada mereka, memberkati obat, dokter, para medis, makanan, minuman menjadi kesembuhan bagi mereka. Ya Tuhan Allah Bapa kami, berkatilah jemaat Tuhan yang beraktivitas hari ini, mengerjakan segala pekerjaannya. Biarlah pekerjaannya mendatangkan sukacita bagi mereka dan bagi sesama mereka. Di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan dari Roh Kudus, itulah yang memberkati kita semuanya. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari beraktivitas dalam sukacita di dalam Tuhan. Horas!